PLNer semuanya, kita berusaha memanfaatkan momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau sering disingkat Hakordia ini dengan cara kita mensosialisasikan dan juga mengingatkan kepada seluruh PLNer tentang pesan-pesan anti korupsi. Jadi kita berusaha memanfaatkan momentum. Sebenarnya tidak ada hari anti korupsi pun hampir setiap hari kita diingatkan untuk tetap clean, untuk tetap berintegritas karena kita punya program PLN berintegritas. Betul. Jadi setiap hari aja udah diingetin terus ya Pak ya? Ya, karena kita juga ada pakai budaya akhlak. Itu ada akhlak ini singkatan yang pertama amanah. Ini PLNer sudah hafal semua ini. Dan di situ sebutkan amanah ini pola perilakunya adalah memegang teguh amanah yang diberikan. Saya kira itu juga sikap yang berintegritas. Betul sekali, karena di sini juga banyak sekali spanduk akhlak ya Pak ya. Ya. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif. Baik, kolaboratif juga, jangan sampai lupa. Ya. Nah ini kalau dari Pak Adrian sendiri, bagaimana sih Pak untuk memaknai Hari Anti Korupsi Sedunia ini? Iya. Sebelum mulai tadi karena Mbak udah pantun duluan, saya mau pantun lagi nih. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Pak Adrian. Pantun lagi nih. Bayar PLN jangan terlambat. Cakep. Biar enak pakai aplikasi. PLN bisa menjadi hebat jika bisa jauhi korupsi. Wow, tepuk tangan. Dari kapan tuh Pak pantunnya Pak? Udah dibuat? Kayaknya spontan ini. Dari semalam. Oh, dari semalam. Baik, bagaimana Pak untuk memaknai Hari Anti Korupsi dari Ombudsman sendiri Pak? Ya, kita tahu bahwa ini kan momen nih namanya. Memang kenapa ini perlu diperingatin? Karena ini memang juga sebagai pengingat kita bahwa ini memang anti korupsi ini penting seperti itu untuk kita peringatin. Tetapi seperti kata Pak Bambang tadi bahwa senyatanya bahwa ini cuma bukan pada hari ini saja diperingatin, tetapi ini memang sudah jadi budaya. Kalau kita lihat misalnya dengan tema hari ini satu padu bangun budaya anti korupsi. Sesuatu yang bisa membudaya itu tentu harus dilakukan terus-menerus. Tidak mungkin ini jadi sebuah kebudayaan kalau ini tidak dilakukan secara terus-menerus. Makanya yang paling penting dalam kegiatan membangun anti korupsi itu adalah proses internalisasi. Apa itu internalisasi? Suatu kegiatan yang memang dilakukan terus-menerus. Sehingga ini nanti akan jadi sebuah budaya. Sebuah sifat yang memang nanti jadi keseharian kita sehari-hari. Dan untuk membangun budaya ini ya tidak bisa dengan satu kali kegiatan, tidak seperti semudah membalikkan telapak tangan. Memang harus terus diingatkan terus seperti itu. Berarti untuk anti korupsi ini harus dijadikan budaya ya Pak ya? Betul. Harus anti tapi Pak, jangan korupsi aja. Baik. Nah ini kalau ngomongin soal masih korupsi, karena kita Hari Anti Korupsi Sedunia hari ini. Kalau Pak Bambang sendiri, menurut Bapak, bentuk tindakan korupsi itu kalau di PLN seperti apa sih Pak? Tindakan korupsi di PLN. PLN ini banyak proses bisnis. Di antaranya yang dianggap rentan terhadap potensi korupsi itu adalah proses pengadaan dan juga proses pelayanan pelanggan. Hal kecil misalnya proses pelayanan pelanggan, di mana kita meminta imbal jasa dari pelayanan yang kita berikan. Itu adalah tindakan kecil yang di mana kita meminta suap segala macam. Itu tindakan korupsi. Kemudian juga misalnya ada potensi korupsi, misalnya COI itu conflict of interest. Nah, itu pun kita sudah nggak boleh. Belum korupsi, baru conflict of interest saja nggak boleh. Karena di situ ada potensi korupsi. Sehingga kita kalau ada COI, itu ada SOP. Kalau ada COI, kita harus mundur dulu. Kita nggak boleh terlibat di situ, supaya tidak ada conflict of interest, sehingga potensi korupsi itu dihilangkan. Jadi, kalau tindakan-tindakan koruptif banyak, tapi kita di PLN ini terus berusaha untuk menutup
peluang-peluang terjadinya korupsi tersebut. Betul. Ini sudah kita tampilkan juga ya Pak ya di layar ya Pak ya. Oh ya, ini Tadi. Fornus, 4 no. 4 no itu adalah tindakan yang perlu dilakukan oleh semua PLNers. Di sini ada no bribery, menolak atau menghindari suap menyuap dan pemerasan, no give, menolak menghindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan, no kickback, menolak komisi, tanda terima kasih, dan juga no luxurious hospitality, tidak menerima penyambutan dan jamuan yang berlebihan. Ini 4 hal yang terus-menerus juga hampir tiap hari juga kita dibombardir dengan pesan-pesan ini. Seluruh PLNers gitu. Itu 4 yang tidak boleh ya Pak ya? 4 yang tidak boleh. Betul. No. Kalau gift ulang tahun boleh Pak? Gift ulang tahun kan itu menolak menghindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, itu dia PLNers harus tahu ya Pak ya, harus ditekankan. Nah, ini kalau dari Ombudsman sendiri Pak, kalau menurut Bapak bentuk tindak pidana korupsi itu yang seperti apa sih? Kita mau tahu yang lebih luas dari Ombudsman. Iya, korupsi itu jangan dimaknai bahwa oh ini orang mesti melakukan penggelapan uang sampai ratusan juta misalnya, baru kita berpikir oh itu korupsi. Tidak juga. Karena dalam pengertian pemaknaan korupsi sekarang bahkan sudah jauh lebih luas. Kita misal lihat bahwa ternyata melakukan gratifikasi juga bisa termasuk arah korupsi seperti itu. Lalu kemudian pungli juga, ini adalah cikal bakal apa tuh peristiwa korupsi yang nanti bisa jauh lebih besar seperti itu. Makanya memang kalau andai kata BUMN sekarang misalnya dengan tagline akhlaknya sedang disebarluaskan, lalu kemudian tadi kita lihat ada budaya-budaya yang ada di PLN. Tadi ini sebenarnya dalam rangka mengantisipasi agar jangan sampai berpikir oh ini hal yang sepele nih, padahal sebenarnya dari hal yang sepele inilah nanti akan menjadi besar seperti itu. Betul, jadi seperti itu ya Pak ya. Kalau dari kacamata Ombudsman yang lebih luas lagi tentang tindak pidana korupsi ini sendiri. Nah ini kalau tadi Bapak bilang karena banyak sekali kultur-kultur yang ada di PLN ini sendiri. 4 yang tidak boleh. Terus juga kita juga ada budaya akhlak. Di mana kita ada amanah di situ ya Pak ya, di pertama kali. Nah kalau kita lihat di PLNers ini sudah menjalankan belum Pak untuk budaya yang sudah diterapkan? Ya, kita terus mengingatkan setiap pagi itu ada morning briefing yang di situ adalah media sarana untuk menginternalisasikan budaya akhlak. Selain juga di situ untuk koordinasi pekerjaan ya. Jadi terus-menerus memang kita ingatkan kepada seluruh PLNers, apakah sudah menjalankan? Pertanyaannya Mbak Tiara, apakah PLNers sudah menjalankan? Nah, di sini ada PLNers ini, ditanya aja ini. Ini dia nih untuk 18 panduan perilaku ya Pak ya, budaya akhlak ini sendiri. Karena memang banyak sekali mulai dari amanah, itu ada salah satunya memenuhi janji dan juga komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan juga tindakan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga itu, berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Ini kan luas sekali. Kita disampaikan Pak Adrian bahwa korupsi tidak hanya yang menilap uang miliaran rupiah, tapi dengan berpegang teguh kepada nilai moral dan etika ini saya kira nilainya sangat dalam, bahwa etika-etika yang tidak baik itu kita hindari. Dan PLNers, insya Allah kita sudah siap menjalankan ini, dan saya yakin bahwa sekarang PLNers ini sudah jauh lebih bersih, lebih clean dibanding mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, sekarang sudah jauh lebih bersih. Betul. Ini kita tadi sudah melihat PLNers untuk budaya akhlak sendiri. Nah Pak, kalau misalnya ada PLNers yang terjerat korupsi, apa sih Pak tindakan yang akan diberikan? Itu mekanismenya juga sudah ada. Jadi di PLN ini ada peraturan disiplin pegawai, di mana di situ kalau ada PLNers yang melanggar peraturan disiplin pegawai tersebut terkena sanksi-sanksi disiplin. Sanksi-sanksinya yang tegas sekali sanksinya. Kalau pelanggaran disiplin berat itu sanksinya sampai pemutusan hubungan kerja atau pemecatan. Kalau ada perilaku yang koruptif, ya tentu kita laporkan kepada aparat yang
berwajib. Kemudian ada pelanggaran disiplin sedang, tadi pelanggaran disiplin ringan. Itu adalah mekanisme-mekanisme untuk sebenarnya untuk supaya kita tidak melakukan itu. Tapi pagar-pagar itu ada dan mekanisme peraturan disiplin pegawai ini kita buat, kita laksanakan dengan konsisten sehingga kita insya Allah menjadi jauh lebih bersih. Betul. Ini kan kita internal nih Pak. Kalau ngomongin soal internal sendiri, sudah ada nggak sih Pak kejadian seperti itu? Apa itu? Tindak pidana korupsi. Kita kepo banget deh. Karena kita internal di sini, jadi kita sama-sama belajar. Mbak Tiara udah tahu lah, apalagi bergerak di media kan tahu. Ada juga PLN-er apa namanya yang kemudian diproses oleh aparat hukum segala macam, adalah 1-2 ya. Mbak Tiara, Mbak Adrian udah tahu lah, kan dimuat di media juga. Baik, makanya sekarang ini ditekankan sekali Pak ya untuk budaya anti korupsi itu sendiri di PLN. Ya, artinya gini, dari manajemen menekankan kepada kita bekerja hanya untuk kepentingan perusahaan. Maksudnya apa? Maksudnya jangan ada kepentingan lain. Kalau begitu ada kepentingan-kepentingan lain yang terselip di situ, itu akan menimbulkan COI tadi, konflik of interest, akan terjadi konflik of interest, dan itu akan menjadi pemicu terjadinya tindakan-tindakan yang koruptif. Karena itu kuncinya satu aja, PLN, bekerja untuk kepentingan perusahaan, titik. Tidak ada kepentingan lain selain kepentingan perusahaan. Tentu kepentingan perusahaan ini adalah nanti juga akan demi kepentingan pelanggan dan kepentingan masyarakat, karena kita melayani masyarakat. Itu. Seperti itu ya Pak ya. Baik, itu dia PLNers. Jadi kita ingetin lagi untuk PLNers, nantinya akan ada sesi tanya jawab. Silakan untuk bertanya secara langsung dengan 2 narasumber kita karena ada hadiah menarik sekali. Nah ini kalau untuk Pak Adrian sendiri, menurut Pak Adrian apa sih Pak budaya yang harus ditambah lagi agar PLNers ini bisa terjauhkan dari sikap seperti korupsi, gratifikasi seperti itu. Iya. Sekarang ini kan seperti saya ngomong tadi kan, ada tagline akhlak. Saya pikir ini bukan cuma sebagai sebuah singkatan. Mungkin ini juga Menteri BUMN juga melihat kalau dalam Islam itu kan Nabi Muhammad itu innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa justru akhlak yang duluan ingin dibenahi? Karena bila akhlaknya baik, maka nanti seluruhnya akan bisa baik seperti itu. Membangun apapun kalau ternyata fondasi akhlaknya juga tidak baik. Dan ini ternyata dimanain oleh Menteri BUMN bahwa singkatan dari akhlak ini jadi cermin tingkah laku para teman-teman yang ada di BUMN. Dan ini kita sambut baik sekali. Yang pertama. Yang kedua, memang bahwa kegiatan-kegiatan yang seperti ini tadi tidak bisa hanya berupa seremonial. Jadi memang ada hal-hal yang mesti konkret, nilai-nilai tolak-tolak ukur juga, instrumen-instrumen juga yang perlu dibangun agar apa yang dicita-citakan ini bisa berhasil. Misal, kita lihat tadi misalnya kalau andai kata ada yang berbuat curang di antara sesama pegawai, ada yang namanya mekanisme WBS, whistleblowing system. Orang bisa melaporkan sesama pegawai yang berbuat curang tanpa diketahui siapa yang melapornya. Dan ini penting seperti itu, karena kadang-kadang kita ini sudah berbuat, kita mau nih melakukan perubahan, sama-sama melakukan perubahan. Tetapi di satu sisi kita masih melihat, oh ada nih teman-teman kita yang ternyata masih nyeleneh. Nah orang-orang yang seperti ini bila kita biarkan nanti akan merusak. Itu nama baik PLN ini bisa rusak kalau istilah apa ya, peribahasa itu karena nilai setitik rusaklah susu sebalaga, seperti itu. Nah, yang orang-orang model ini perlu dilaporkan, makanya ada mekanisme WBS agar ini bisa ditindaklanjutin. Lalu kemudian reward and punishment itu juga perlu. Orang yang memang berprestasi, yang mempunyai kinerja baik itu patut dihargai. Tapi orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, yang melanggar aturan, ini juga secara tegas harus dilakukan tindakan. Jadi jangan sampai nanti orang sudah melakukan tindakan buruk, dilaporkan, ternyata juga tidak ditindak, maka ini akan menimbulkan presiden tidak baik bagi karyawan-karyawan yang lainnya. Orang berpikir, oh udah ngapain aja kita, yang itu saja nggak diapa-apain.
tidak ada sanksi seperti itu. Nah ini yang memang artinya memang terus diperkuat di PLN seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adrian. Nah, ini Pak Bambang, udah ada belum Pak sistem pengaduan seperti itu Pak kalau di PLN sendiri? Alhamdulillah sudah ada dan sudah banyak yang mengadu. Wah, hati-hati nih siapa yang Sudah banyak yang mengadu. yang Dan diadu betul ini. disampaikan Pak Adrian tadi bahwa si pelapor ini tidak diketahui. Tapi kemudian WBS ini, whistleblowing system ini di PLN itu dikelola oleh direksi langsung, manajemen Pak, manajemen. Kemudian kalau ada laporan, kami di unit ini, di manajemen unit, ini bertugas, sebentar, yang pertama bertugas menindaklanjuti laporan adalah auditor internal kita. Kemudian setelah itu, kalau memang terbukti, kemudian dilakukan investigasi bersama serikat ya, kalau memang terbukti, kemudian dikenakan sanksi disiplin tadi. Sanksi disiplin, apakah ini pelanggaran berat, atau pelanggaran sedang, atau pelanggaran ringan, atau tidak terbukti. Karena ada juga beberapa laporan ke WBS yang ternyata tidak terbukti. Kemudian juga kita ada compliant online system. Ini yang aplikasi yang digunakan untuk kita melaporkan, Pak. Kalau ada menerima ataupun menolak gratifikasi, atau kalaupun tidak ada yang perlu dilaporkan, kita juga harus lapor. Ini setiap bulan. Seluruh pegawai setiap bulan melapor di aplikasi ini, sehingga termonitor compliant online system ini. Pelaporan gratifikasi dan juga pelaporan-pelaporan yang lain. Gitu, Pak. Betul. Ini berarti di Sumsel, Jambi, dan juga Bengkulu ya, Pak ya? Nasional. Oh, nasional. Kita sudah terintegrasi PLN secara nasional. Ini capture dari contoh dari aplikasi tersebut. Gitu. Baik, itu dia. Kalau untuk reward dan juga punishment tadi sudah ada ya, Pak ya? Ya, kita reward, punishment, kita tentu kita ada mekanisme itu di mana setiap semester kita ini mendapatkan nilai kinerja individu. Masing-masing itu dapat nilai. Jadi kayak terima rapot gitu. Kita kayak anak sekolah, terima anak-anak kita rapotan gitu ya. Kita juga rapotan tiap semester terima rapot, dapat nilai kinerja apa di semester ini. Kalau kinerjanya bagus, dia akan lebih cepat untuk naik grade, naik level kompetensi, karirnya akan lebih cepat. Itu reward and punishment yang ada di PLN. Jadi sistem informasi manajemen kinerja pegawai, SIMKP. Biasanya ini yang setiap semester, prosesnya setiap semester kita ngisi, di awal semester kita ngisi rencana kerjanya apa, kemudian di akhir semester kita dinilai apakah tercapai atau tidak. Kemudian juga di situ dinilai juga kompetensinya, dinilai juga perilakunya. Baik, Pak Bambang terima kasih Pak. Nanti kita akan lanjut lagi, kita buka dulu untuk pertanyaan. Okay. Baik, iya pertanyaan dari PLNers, silakan langsung saja yang ingin bertanya, dibuka mic-nya, silakan langsung saja untuk yang ingin bertanya secara langsung dengan dua narasumber kita, Pak Adrian dan juga Pak Bambang. Silakan untuk PLNers. Ada yang ingin bertanya karena hadiahnya menarik sekali. Masih di talk show kita Hari Anti Korupsi Sedunia 2021. Silakan yang ingin bertanya secara langsung. Kita lihat nih, ini kita lihat dulu ya Pak ya. Sudah ada 205 PLNers yang bergabung hari ini. Harus bergabung Pak. Kalau enggak, lihat aja tuh. Enggak, bercanda. Silakan, ada yang mau bertanya secara langsung? Boleh di chat juga boleh. Atau yang ingin ngobrol langsung bisa di chat, kita lihat, buka di chat. Ini sudah ada pertanyaan nih. Pokoknya untuk PLNers hari ini kita juga interaktif seperti itu. Jadi bisa bertanya secara langsung, bisa dibuka di chat kita. Ada pertanyaan apa dari PLNers hari ini di Hari Anti Korupsi Sedunia di 2021? Karena memang
hari ini dan juga beberapa hari ke depan itu diperingati sekali oleh seluruh BUMN juga seperti itu ya Pak ya, dari seluruh Indonesia juga memperingati hari ini karena kita harus stop korupsi pastinya dan harus maju lawan korupsi. Baik, lihat, oke kita lihat. Nah ini ada pertanyaan Pak dari Chandra. Faktor apa saja sih Pak yang dapat orang lakukan yang orang melakukan gratifikasi dan bagaimana mencegah perbuatan tersebut agar tidak terjadi lagi. Baik, ini jawabannya dari dua narasumber kita. Pak Bambang dulu nih Pak. Iya. Baik. Faktor apa yang dapat mempengaruhi orang menerima gratifikasi atau mungkin melakukan memberi ya? Saya kira ini bisa dari gaya hidup juga. Artinya kalau kita gaya hidupnya berhedonisme itu biasanya kan butuh support finansial yang itu kan. Nah, ini makanya kami juga terus menekankan dan saya berusaha untuk memberikan contoh bahwa kita perlu bergaya hidup sederhana. Baik, PLN insya Allah sudah memberikan reward berupa penghasilan yang cukup buat pegawai, bukan untuk bermewah-mewah. Kalau untuk bermewah-mewah mungkin juga kurang, tapi untuk memenuhi kebutuhan insya Allah cukup, dan itu marilah kita syukuri dengan cara kita bekerja sebaik-baiknya dan bekerja sebersih-bersihnya, kira-kira gitu. Baik, itu dia jawaban dari Pak Bambang. Kalau dari Pak Adrian apa Pak? Ya, gratifikasi ini kan berupa pemberian, dan pemberian ini bukan cuma uang saja. Orang kasih voucher, makan, gratifikasi. Orang kasih tiket perjalanan, gratifikasi. Dan yakinlah orang memberi kita itu bukan karena kita itu tidak ada hubungan dengan jabatan. Kalau kita tidak menjabat suatu jabatan tertentu yang pada saat itu orang butuh kita, orang nggak akan mungkin kasih kita. Seperti itu. Nah, makanya ini juga perlu kita waspadain juga seperti itu. Nggak mungkin orang tuh tiba-tiba ngasih, kalau kata orang Palembang tuh ada udang di balik godo-godo. Seperti itu. Nah, namun perlu juga kita lihat aturan-aturan masalah gratifikasi ini. Silakan nanti buka di peraturan di KPK, itu ada jelas itu. Ada kriteria-kriteria gratifikasi yang memang mesti dilaporkan, seperti itu. Ada kriteria-kriteria, misalnya pemberian uang sampai batas berapa, seperti itu. Yang masih boleh kita terima, yang tidak perlu kita laporkan, atau yang mesti kita laporkan, seperti itu. Misal saya kasih contoh, kalau saya tidak salah itu misalnya pemberian uang pada saat kita melakukan resepsi pernikahan, ada resepsi khitanan misalnya, itu tidak boleh melebihi angka 1 juta rupiah, seperti itu. Betul, tapi kadang-kadang kan orang kita ini kan yang namanya apa ya, kalau ada game orang itu kan yang namanya penjahat itu kan biasanya 1 langkah lebih maju dari polisi. Betul bahwa maksimal tuh 1 juta yang boleh diberikan. Tetapi ternyata sebelum acara orang udah sokongan dulu. Rame-rame sokongan, saya ada kepalanya, nikahan. Kalau yang di kotak itu betul dimasukin 400.000, 500.000. Tapi sebelum itu orang udah sokongan dulu, ngasih ada yang 20 juta. Ini Pak dari unit ini kita sumbangan 20 juta. Ada yang dari unit ini bisa ngasih 10 juta, seperti itu rame-rame. Nah makanya memang sebaik apapun aturan yang dibuat, kalau kita masih berpikir untuk mencurangin pasti akan ada celahnya, seperti itu. Makanya ini yang paling penting sekali bahwa dalam kegiatan-kegiatan seperti anti korupsi ini tadi menanamkan bahwa sifat anti korupsi itu memang merupakan sebuah budaya kita. Tindak tanduk kita sehari-hari memang ya seperti itu, tidak menerima pemberian, tidak melakukan tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Yang paling berat dari penegakan integritas ya, itu adalah bukan pada saat kita sedang rame-rame seperti ini. Kalau sedang rame-rame seperti ini, misalnya orang memberi kita sesuatu, ya pasti kita tolak. Tetapi yang paling berat integritas itu adalah manakala saat kita sendiri atau cuma berdoa dengan pelanggan kita, dengan konsumen kita. Orang mau memberikan pemberian dengan kita, sanggup nggak kita menolak pada saat itu? Seperti itu.
Nah, bila kita sanggup, itulah integritas artinya. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Kalau tadi Pak Bambang bilangnya itu dari gaya hidup, kalau mau menjauhi gratifikasi dan lain-lain. Nah ini kalau dari Pak Adrian, kita agak sedikit keluar Pak dari PLN. Kalau untuk pengaduan sendiri Pak, untuk Sumatera Selatan, banyak nggak sih Pak masyarakat yang mengadu ke Ombudsman tentang korupsi ini sendiri? Ya, kalau tindak korupsi sih belum. Tapi kalau misalnya pungli, ya banyak ya Pak ya? Pak Bambang tadi, pasti adalah. Apalagi ini kan memang kegiatan layanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Seperti kita bilang misalnya di Ombudsman itu laporan paling tinggi itu pemerintah daerah. Kenapa pemerintah daerah yang paling banyak? Karena memang pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah itu ya paling banyak. Ada Dukcapilnya, ada PTSP-nya, ada layanan di kelurahan, kecamatan, dan lain-lainnya seperti itu. Nah untuk PLN memang rata-rata per tahun tuh ya di peringkat 10 ke bawah lah masih seperti itu. Nah tetapi memang yang ada beberapa hal yang memang masih jadi sorotan Ombudsman. Misalnya kalau di kita itu yang sering banyak jadi curhatan masyarakat itu program Lisdes, listrik masuk desa seperti itu. Yang masyarakat merasakan, oh ini kok ternyata kenapa mahal sekali bayarnya. Padahal kalau dari pihak PLN sendiri kita pernah melakukan klarifikasi, Pak ini kalau yang 900 watt ya paling-paling 1 juta lebih sedikit lah seperti itu. Tetapi di masyarakat ternyata ada yang melapor ke kita, ada yang mesti bayar 3 juta, ada yang bahkan 4 juta rupiah. Dan sayangnya memang kita lihat ternyata oknum-oknum di bawah ini kadang-kadang ya bukan juga dari teman-teman PLN langsung. Ada keterlibatan misalnya dari kepala-kepala desanya, kepala-kepala dusunnya, bahkan mungkin pihak ketiganya, dari pihak instalator kontraktornya. Tetapi sayangnya karena ketidaktahuan masyarakat memandang, oh ini PLN ini yang melakukan ini. Makanya ini juga mungkin perlu dibuat mekanisme, entah itu semacam sosialisasi yang clear ke masyarakat, berapa betul biaya yang mesti dibayar. Lalu kemudian kalau ada yang macam-macam seperti itu, kemana masyarakat bisa melaporkannya. Sehingga nanti jangan PLN yang tidak melakukan, akhirnya tetap PLN nanti yang akan kena getahnya seperti itu. Baik, Pak Bambang bagaimana Pak tanggapannya Pak? Oh ya, Statement baik, Pak Adrian. Ya, Pak Adrian ini pernah juga menyampaikan ke kami soal itu dan kami menindaklanjuti dengan cara kalau ada listrik desa sejak awal gitu ya, itu kita berusaha untuk paralel dalam waktu yang sama kita juga terjunkan tim sosialisasi, tim marketing yang dia langsung menyentuh ke warga, langsung berhubungan dengan warga yang calon akan meminta layanan listrik PLN. Nah, kalau dulu mungkin tim sosialisasi atau tim promosi ini belakangan, kita sekarang paralelkan, Pak. Paralelkan supaya warga masyarakat ini tidak keburu mendapatkan informasi yang salah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini kita paralel. Persiapan jaringan listrik masuk ke suatu desa, ini tim sosialisasi atau tim promosi juga ikut masuk, gitu. Supaya masyarakat mendapatkan informasi langsung dari PLN. Biayanya itu sekian, cuma sekian gitu. Baik, biar tidak ada lagi oknum ya Pak ya, yang tidak diinginkan. Kita langsung baca lagi untuk PLNers yang mau bertanya secara langsung bisa diaktifkan saja mic-nya ya Pak ya. Ada yang chat juga. Nanti untuk pertanyaan terbaik kita pilih ya. Ada 3 pertanyaan terbaik, tapi kita pilih nantinya. Ini ada pertanyaan dari Rahmat Purnama. Iya, benar ya Pak ya. Soalnya saya agak. Iya, benar. Bagaimana jaminan perlindungan terhadap pelapor, baik secara pribadi ataupun keluarga? Baik, kita tadi membahas tentang laporan ya Pak ya. Bagaimana bila laporan pengaduan tidak terbukti dan bagaimana perlakuan terhadap pelapor? Baik, silakan Pak Bambang. Ya, jaminan perlindungan karena tadi WPS ya, whistleblowing system ini memang di set up untuk tidak diketahui siapa yang lapor. Dan itu kami alami, Mbak, beberapa kali kami diminta oleh manajemen pusat untuk memproses suatu laporan.
Dan kita nggak tahu siapa sih pelapornya ini. Kita nggak tahu karena memang sistem itu menyembunyikan itu. Jadi ini anonim, bisa dikatakan anonim. Kita nggak tahu siapa pelapornya. Gitu. Nah, jaminan perlindungannya ini dilindungi oleh manajemen, juga melindungi bahwa pelapor itu pertama tidak ketahuan, dan pelapor ini tidak akan dikenakan sanksi administratif apapun, tidak akan dikenakan. Gitu. Silahkan lapor apapun. Kami juga akan sangat senang mendapatkan informasi-informasi seperti itu. Tapi artinya kita berusaha supaya tidak banyak laporan, bukan berarti kita anti pelaporan ya Mbak ya, tapi kita berusaha transparan, terbuka kepada seluruh PLN-ers, supaya kita dapat, kalau ada hal-hal yang menyimpang, yang kurang tepat, itu langsung bisa menyampaikan ke kita dan kita koreksi, kita lakukan penyempurnaan koreksi-koreksi. Baik, itu dia untuk jawaban dari Pak Rahmat ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak. Ada yang ingin bertanya langsung? Silakan, langsung diaktifkan mic-nya. Kita tunggu akan muncul di layar virtual kita. Silakan langsung saja kita kasih kesempatan untuk yang ingin bertanya secara langsung. Karena nantinya talk show hari ini akan ditanyakan kembali ya Pak ya. Siapa yang tidak menyimak nanti akan dapat SP. Bercanda. Baik, ini kalau ngomongin soal sertifikat, tadi katanya PLN baru saja mendapatkan sertifikat ya Pak ya? Baik, boleh Pak dikasih tahu sertifikat apa sih Pak yang sudah didapatkan oleh PLN? Baik, makasih. Kita alhamdulillah barusan mendapatkan di sini tanggal bulan apa itu? Bulan 10. Bulan 10 kemarin itu kita mendapatkan sertifikat sistem manajemen anti penyuapan standar nasional Indonesia ISO 37001/2016. Ini adalah sistem manajemen di mana kita sudah menerapkan standar-standar anti penyuapan. ISO ini standarnya internasional, dan di sini kita juga mohon support dari seluruh stakeholder supaya kita bisa menjaga tanggung jawab ini. Karena sertifikat ini tentu mengandung tanggung jawab bagi kita, bagi PLN-ers untuk tetap menjaga standar-standar anti penyuapan. Dan kita juga harapkan selain dari PLN-ers, kita juga dari stakeholder, juga kita mohon untuk bisa mensupport, mendukung agar PLN tetap bisa mempertahankan sertifikat ini seterusnya di masa depan. Baik, ini dia sertifikatnya, PLNers juga bisa langsung saja dibaca. Tapi mau tahu nih Pak, tanggapan dari Ombudsman sendiri, PLN mendapatkan sertifikat ini Pak, bagaimana tanggapan dari Bapak? Ya, pertama ini kan sertifikat kelas internasional. Kita paham untuk memperoleh ini tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya yakin dan percaya proses untuk mendapatkan sertifikat ini mungkin bukan dalam hitungan bulan lagi ini Pak, ini bisa tahunan ini asesmennya seperti itu. Makanya tentu dari Ombudsman sendiri mengapresiasi, karena paling tidak di satu sisi kami sudah meyakini ada tim yang dibuat oleh PLN agar semacam gratifikasi, suap apa itu sudah bisa dieliminir dengan adanya sertifikat ini seperti itu. Tentu kita berharap bahwa ini bukan cuma pucuk pimpinan yang harus menjaga ini, tetapi seluruh stakeholder yang ada di PLN juga berperan serta untuk menjaga amanah dari keluarnya sertifikat ini, seperti itu. Baik, itu dia dari Pak Adrian ya Pak ya, dari Ombudsman sendiri. Ini mau nyapain dulu Pak, ada di Jambi, PLNers Jambi, Pak Hanfi. Pak Hanfi, apa kabarnya Bapak? Ada yang ingin ditanyakan secara langsung Pak dengan dua narasumber kita hari ini? Pak Hanfi mana nih Pak? Pak Hanfi? Ya, silakan. Sore Pak JM. Jadi harus di depan ini layar Pak, karena nantinya akan kita panggil satu-satu. Pak Hanfi ada? Ada. Pak Hanfi, silakan Pak Hanfi. Ada yang ingin ditanyakan langsung dengan dua narasumber kita? Pak Hanfi, silakan dibuka mic-nya Pak. Karena kita memang hari ini, di hari anti korupsi ini, kita memang harus interaktif sekali dengan PLNers. Apa kabarnya Bapak? Ya, alhamdulillah sehat. Halo? Halo Pak Hanfi.
Halo, iya. Saya belum masuk. Pak Hanfi. Ya, halo, selamat sore. Oke, Pak Hanfi, kalau mau tanya langsung itu bisa di kolom chat ya. Silakan untuk Bapak Ibu PLNers yang ingin bertanya secara langsung juga bisa melalui kolom chat. Nantinya pertanyaan terbaik itu akan kita pilih dan akan mendapatkan hadiah terbaik. Jadi luar biasa sekali hari ini kita memaknai Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 ini dengan banyak sekali kultur yang ditanamkan oleh PLN sendiri ya Pak ya, agar milenial, apalagi milenial nih Pak. Harapan Bapak apa nih Pak di Hari Anti Korupsi ini untuk milenial yang ada di PLN? Ya. Jadi kawan-kawan PLNers ini mayoritas adalah milenial. Mereka pemegang tampuk pimpinan di masa depan. Nah, mari kita bikin PLN ini menjadi jauh lebih keren dengan penerapan standar-standar tadi, sistem manajemen anti penyuapan itu. Kepada kawan-kawan yang seusia saya, yang sudah tidak milenial lagi. Milenial kok Pak? Iya Pak ya, milenial yang mau pensiun. Kepada kawan-kawan yang seusia saya, mari juga kita support sistem manajemen anti penyuapan ini, karena ini akan membuat kita mewariskan PLN yang lebih keren kepada kepada adik-adik kita, para milenial yang akan memegang tampuk masa depan itu. PLN akan jauh lebih keren dengan sistem manajemen anti penyuapan. Baik, itu dia. Ini Pak, kalau ngomongin soal di PLN sendiri Pak, ya. Ada nggak sih Pak penandatanganan fakta integritas seperti itu? Iya, lupa saya. Iya, itu ada. Jadi kita juga wajib, itu salah satu kewajiban dalam maturity level kepatuhan kita. Kita setiap semester minimal atau setiap ganti pimpinan, ganti unsur manajemen, itu kita harus menandatangani fakta integritas. Dan seluruh pegawai pun juga harus menandatangani fakta integritas. Bukan hanya pegawai, tapi juga pasangan pegawai pun kita minta untuk menandatangani fakta integritas itu. Jadi itu kewajiban. Jadi kalau sudah menjelang deadline gitu Mbak, untuk submit fakta-fakta integritas dari pegawai itu, siapa yang belum itu kita kejar-kejar. Kita taruh daftarnya itu di WA grup pegawai gitu. Ini Pak, ini belum, ayo segera gitu. Itu rutinitas yang kami lakukan setiap semester itu. Setiap semester ya Pak ya? Penandatanganan fakta integritas. Kalau nggak diteror ya Pak ya? Tapi kalau teror dari sama-sama. Pak Adrian sendiri Pak, kalau ngomongin integritas, UMN itu perlu nggak sih Pak adanya di setiap semester? Ya. Ini menarik nih. Ternyata pasangan juga mesti ikut menandatangani fakta integritas. Dalam banyak kasus tindakan koruptif, penyalahgunaan wewenang itu kadang-kadang karena desakan dari pasangan. Seperti itu. Makanya kadang-kadang kenapa kalau kita mau membangun budaya anti korupsi, perlu juga kita lakukan semacam penyuluhan juga, mungkin pemberitahuan juga dengan pasangan hidup kita, dengan keluarga kita, posisi ayah ini seperti ini, dengan penghasilan seperti ini. Kita harus menyesuaikan apa yang kita dapat dengan dengan gaya hidup kita. Kadang-kadang kan karena desakan pasangan juga, akhirnya, ini Pak, ini tetangga ini baru beli mobil ini, kita juga mau nih ya. Seperti itu. Makanya dalam banyak hal ini ke depan bahwa untuk melakukan internalisasi anti korupsi itu ternyata tidak cukup dilakukan dengan pegawai yang ada di lingkungan itu sendiri. Lebih jauh sekarang program ini sudah masuk ke level-level keluarga dari pegawai-pegawai tersebut. Karena seperti ini, ada yang namanya tindakan apabila misalnya orang itu ketangkep, yang paling malu duluan itu adalah keluarga. Seperti itu. Bagaimana nanti perasaan istrinya, bagaimana nanti perasaan anaknya. Dan yang ini juga perlu dikembangkan. Jadi istri juga harus mengingatkan, Pak, hati-hati, nanti kalau ada apa-apa, nanti malunya itu nggak ketulungan, seperti itu. Bagaimana nanti nasib anak-anak kita, nanti dibully teman-temannya di sekolah. Nah, makanya ini sistem keluarga dalam mengingatkan pasangannya,
untuk tidak melakukan korupsi ini sangat penting sekali. Seperti itu. Betul, berarti keren sekali ya Pak ya, PLN itu sampai ke keluarga juga sangat diperhatikan sekali. Karena untuk PLNer sendiri itu moodnya, semangatnya bekerja itu dimulai dari rumah. Betul. 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 Baik, kita baca lagi ya Pak ya, mohon izin ya Pak. Kita baca lagi yang ada di kolom chart kita, ada dari Mulyadi. Pak Mul, ya kalau nama Mulyadi dipanggil Pak Mul. Pak Mulyadi, terima kasih Pak. Saat seorang ASN, itu betul ya? ASN terlanjur menerima gratifikasi dan juga sudah melaporkan ke aplikasi, apa yang dilakukan selanjutnya terhadap barang atau uang yang terlanjur diterima tadi? Baik, ini ada jawabannya dari Pak Adrian juga, dari Pak Bambang juga. Silakan. Siapa dulu nih Pak yang mau jawab? Pak Adrian, silakan Pak. Ya sama, di Ombudsman juga ada seperti itu. Jadi kita ada aplikasi, ada surat yang memang kalau kita misalnya seperti ini, ada pemberian yang ternyata kita tidak bisa nolak. Misal kita lagi perjalanan ke luar daerah, tiba-tiba ternyata di daerah itu ada tradisi bahwa pejabat-pejabat yang datang itu mesti dikalungkan dengan kain yang jadi khas di sana. Kita mau tolak, takut nanti menyinggung perasaan, seperti itu. Makanya yang seperti ini kadang-kadang tetap kita terima, tetapi di kantor kita laporkan, seperti itu. Nanti tinggal di kantor akan menilai, oh ini berapa nih. Ada misalnya nanti bahwa oh ini nanti jadi milik kantor. Di beberapa kantor ombudsman itu mereka buat lemari, pemberian-pemberian seperti itu kita masukkan di lemari, dipajang seperti itu. Jadi tidak juga untuk diapa-apain seperti itu. Nah, tetapi untuk yang beberapa kasus lain, kadang-kadang gratifikasi kan tetap dinilai nih. Ada yang ngasih makanan misalnya. Kalau andai kata makanan itu tidak dimakan juga basi. Dan itu biasanya bisa dihitung dengan uang. Kita bayar uang itu dengan kalau di KPK tuh ada prosedurnya. Jadi kita nilai, oh ini misalnya makanan ini jumlahnya 300.000. Nah itu kita bayar nanti ke KPK-nya. Seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Adrian. Kalau dari Pak Bambang sendiri seperti apa Pak? Ya, di aplikasi COS itu kita lapor, kemudian ternyata di aplikasi COS-nya PLN itu langsung inline dengan KPK. Saya pernah sama seperti disampaikan oleh Pak Adrian tadi, kadang-kadang kita tidak bisa menolak pemberian itu. Tiba-tiba sudah ada di meja kita atau di tempat kita gitu ya, nggak mungkin untuk menolak, kita laporkan. Dan saya punya pengalaman melaporkan waktu itu, ini bukan maksud untuk apa-apa, tapi ternyata aplikasi COS itu langsung inline dengan PLN dan saya dikonfirmasi oleh petugas dari KPK. Konfirmasi terkait dengan laporan saya. Pak, itu waktu itu gimana kejadiannya dan segala macam. Ya saya terangkan segala macam. Ternyata keluar yang membuat surprise, keluar keputusan pimpinan KPK bahwa barang ini menjadi milik negara. Nah, berarti kita harus mengembalikan, menyerahkan kepada KPK. Atau tadi disampaikan Pak Adrian, ada juga keputusannya kemudian menjadi milik kantor, bisa. Atau menjadi milik si penerima, itu keputusan dari yang berwenang dalam hal ini KPK. Ya udah, karena keputusannya adalah menjadi barang milik negara, saya serahkan kembali ke KPK. Saya serahkan ke KPK. Dan itu prosesnya tidak ribet, simpel sekali. Karena kita melalui aplikasi, kemudian barangnya setiap apa, paling saya foto, kemudian kita kirim, simpel sekali. Baik, terima kasih Pak Bambang, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi ini dia Pak, bukti penyerahan barangnya ya Pak ya, contohnya yang sudah Bapak laporkan seperti itu. Baik, munculnya seperti ini ya Pak ya? Ini ketika muncul keputusan bahwa itu milik negara, kemudian saya mengembalikan. Nah, ini bukti penyerahan barang. Baik, luar biasa. Ini totalnya itu Rp400.000. Kain apa tuh Pak? Kepo banget. Senilai. Baik, ini dia. Jadi untuk aplikasi itu sebenarnya untuk kita budaya anti korupsi sangat ini Pak ya, sangat dipermudah sekali ya Pak ya dengan aplikasi itu. Ibu bisa bertanya Ibu?
Bang sendiri, sudah banyak nggak sih Pak yang melakukan seperti Bapak? Banyak, banyak. Manajemen kami pun pernah menyampaikan juga, beliau mendapatkan waktu seminar, mendapatkan apa seperti laptop atau iPad zaman dulu ya, dilaporkan. Ini simpel sekali dan banyak kita banyak yang melaporkan seperti itu. Banyak artinya, ya Pak? Tapi artinya yang arahan ke kita, artinya instruksi ke kita, kalau ada gratifikasi tolak. Pertama itu. Kalau tidak bisa menolak, ya tadi tips sama Pak Adrian, tidak bisa menolak, ya kita harus laporkan ke COS ini. Dan ini COS ini setiap PLNers juga wajib, Mbak. Setiap bulan wajib membuka aplikasi dan melaporkan. Meskipun pada bulan itu tidak terjadi pemberian, kita melapor tidak ada pemberian gratifikasi gitu. Baik, tapi kalau dari pandangan Ombudsman sendiri Pak, sudah banyak nggak sih Pak orang yang melaporkan gratifikasi seperti itu, apalagi melalui aplikasi COS ini sendiri? Ya, kalau untuk itu saya tidak tahu datanya ya, tetapi saya yakin sekarang ini kan apalagi seluruhnya serba teknologi dan memang dimudahkan. Orang kenapa layanan publik sekarang kan kalau Presiden bilang kan digital melayanin. Di era COVID ini betul-betul terasa sekali itu peran dari digital melayanin itu. Dan apalagi kalau kita lihat misalnya hampir mungkin 70% orang-orang di PLN sekarang adalah para milenial semua. Betul. Sehingga untuk hal-hal yang seperti ini saya pikir sudah tidak kesulitan lagi mereka untuk mengakses hal-hal yang seperti ini, seperti itu. Betul, berarti tidak susah ya Pak ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Baik, ini dari Rahmat tadi. Sudah ya? Sudah. Baik, kita ke bawah lagi, coba kita ke bawah, kita lihat lagi pertanyaannya. Sebagai tamu undangan pernikahan mendapat goodie bag. Mendapatkan goodie bag senilai 1 juta. Apakah perlu dilaporkan juga Pak sebagai gratifikasi? Bagaimana Pak tanggapannya Pak Bambang ini? Perlu dilaporkan melalui aplikasi COS. Silakan lapor di situ, buka aplikasi, kemudian ketik foto barangnya, sampaikan situ, nanti akan ada proses sudah di sana. Nanti akan ada keputusan dari sana. Baik. Perlu. Itu dia. Kita ke bawah lagi, ternyata banyak nih Pak. Kita lihat ya, ini pertanyaan yang sudah ditanyakan langsung oleh PLNers melalui chat. Baiklah, ini dari Pak Adrian ini, dari ISKA. ISKA, baik. Selamat siang Pak Adrian, dari Ombudsman, di mana perannya sebagai pegawai penyelenggara pelayanan publik, diantaranya BUMN dan juga BUMD, tentunya sering menerima keluhan atau laporan dari masyarakat terkait praktek korupsi atau gratifikasi seperti itu di pelayanan publik. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada masukan atau saran dari Ombudsman untuk tindakan preventif dalam pencegahan korupsi dalam pelayanan publik, atau ada inovasi dalam bisnis proses mana tadi ISKA? Ini loncat ya? Oh, itu dia. Dalam proses model pelayanan publik. Baik, bagaimana Pak Adrian untuk jawabannya? Ya, Undang-Undang 37 tahun 2008 bahwa Ombudsman itu adalah sebagai lembaga negara yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, kemudian lembaga negara non kementerian juga, termasuk juga di sana adalah BUMN, BUMD, BHMN, Badan Hukum Milik Negara seperti perguruan-perguruan tinggi. Pribadi atau badan hukum swasta itu dapat kami juga awasin manakala dalam proses pelayanan publik yang mereka lakukan itu memakai dana APBN ataupun APBD baik sebagian ataupun seluruhnya. Jadi kalau kita lihat kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman dalam mengawasin layanan publik, ya rasa-rasanya tidak ada yang lepas lagi seperti itu, kecuali memang yang swasta-swasta murni. Nah, terkait masalah laporan, tentu kami juga banyak menerima laporan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan misalnya gratifikasi, pungli juga termasuk di dalamnya. Ini salah satu jenis laporan yang cukup tinggi yang kami terima di Ombudsman. Kalau kita lihat nih,
Misalnya survei yang dilakukan oleh Global Corruption Barometer GCB tahun 2020. Jadi dari 10 orang yang disurvei, itu 3 orang menyatakan bahwa mereka dalam melakukan akses layanan publik itu memberikan suap kepada petugas. Seperti itu. Dan ternyata dari survei tersebut, Indonesia itu masuk negara posisi ketiga dari 17 negara Asia yang disurvei. Bahkan nilai kita itu berada di bawah India, seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari survei itu, ternyata memang masih banyak juga masyarakat yang kadang-kadang kepengen memperoleh pelayanan yang lebih cepat, yang tidak mau ribet, akhirnya mesti mengeluarkan uang, menyuap para petugas. Nah, ini banyak hal yang memang menjadi faktor. Apalagi misalnya zaman COVID ini cukup tinggi. Banyak masyarakat akhirnya yang malas berurusan langsung datang ke tempat-tempat layanan publik, mereka mencari pihak ketiga. Mereka kasih uang. Ada misalnya seperti ini. Saya pernah pergi ke kantor saya, naik mobil gokar, tiba-tiba waktu mau turun di kantor saya, yang supir gokar tanya sama saya, Pak, ini kantor apa? Ombudsman ini. Saya bilang, Ombudsman ini kalau mau singkatnya adalah lembaga negara yang mengurus layanan publik. Dia tanya lagi sama saya, Pak, layanan publik itu apa? Saya jawab singkatnya seperti ini, Mas. Kalau Mas berurusan, misalnya mau buat KTP, tidak dipungli, seperti itu. Wah Pak, kemarin barusan minggu lalu saya misalnya ngurus KTP sama RT saya, diminta RT saya itu untuk ngurus KTP sama kakak 750.000. Bayangkan untuk hal yang gratis mesti bayar 750.000. Saya sebenarnya kalau andai kata masyarakat ini tahu dengan sistem layanan publik yang sudah bagus, seperti PLN kita lihat, karena pelayanan sudah bagus, pasti akan lebih senang datang ke tempat layanan, mengurus sendiri layanan publiknya, sehingga ini tidak perlu terjadi. Nah, tadi kalau ditanya bagaimana kaitan terkait ombudsman, memang kita melakukan survei, namanya survei kepatuhan. Survei kepatuhan ini memang sekarang baru ada di level di pemerintah daerah, kepolisian, dan BPN. Kenapa 3 daerah ini yang kita survei? Karena secara nasional laporan yang masuk ke ombudsman ini 3 besarnya 3 institusi ini. Jadi pemerintah daerah, kepolisian, dan BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kita akan lihat bagaimana pemenuhan standar layanan publiknya, apakah baik atau tidak. Karena bagi ombudsman, sebuah institusi yang memenuhi standar layanan publiknya baik, maka tentu nanti kita dapat yakinin bahwa maladministrasi di lembaga tersebut akan sedikit. Sehingga kalau maladministrasinya sedikit, maka layanannya pasti akan baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adrian. Ya. Ini kita nggak terasa loh Pak, udah 1 jam. Tapi kita bacain dulu nih untuk yang udah tanya. Pertanyaannya juga banyak, ada 3. Jadi ini pertanyaan terakhir untuk PLNers juga ya. Baik, terima kasih. Ini ada dari Andri Asmara. Ini maaf banget nih kita nolenya agak sedikit ke bawah karena monitor kita ada di bawah. Yang pertama Pak, pertanyaannya, hambatan apa sih di dalam melakukan pemberantasan korupsi dan juga gratifikasi di lingkungan PLN karena tidak memungkinkan hal-hal kecil saja seperti dalam perilaku akhlak amanah. Kita melakukan korupsi waktu. Korupsi waktu Pak, yang pertama. Yang kedua nih, kita baca juga dari klarifikasi hambatan pemberantasan korupsi dan gratifikasi hambatan dari segimana yang banyak terjadi sekarang, baik dari segi struktural, kultural, instrumen, dan manajemen. Yang ketiga Pak, kita bacain dulu ya. Baik, kita bacain dulu ya PLNers ya. Yang ketiga, upaya apa untuk menghadapi hambatan tersebut dari PLN sendiri selain ini melakukan fakta integritas SMAP ya Pak ya, dan juga pelaporan KOS ini sendiri setiap bulan. Terima kasih. Baik, silakan Pak Adrian untuk menjawabnya Pak. Boleh diringkas, boleh satu-satu, silakan Pak. Ya. Kalau saya sih melihat seperti ini. Misal yang paling sederhana saja masalah kedatangan.
Kita ini kan kadang-kadang habis absen pergi justru. Pergi dengan urusan yang justru bukan masalah kantor. Tiba-tiba begitu mau datang jam absen lagi kita absen. Itu juga sudah termasuk korupsi. Korupsi waktu. Seperti itu. Kita ingat bahwa dulu pertama kali ada absensi sidik jari, orang itu datang absen sendiri. Tapi begitu sudah tahu cara ngakalin mesin absensi sidik jari, itu jari satpam itu di-scan. Jadi kalau kita nggak masuk, satpamnya ngabsenin kita, seolah-olah kita yang masuk. Bahkan ada yang kita temuin juga, orang buat dummy. Jadi kayak jari, dikasih jari, jadi begitu kita datang terlambat, yang bagian security itu tugasnya ngabsenin kita, seperti itu. Nah, apa yang mau kita bicara di sini, bahwa sistem apapun yang dibuat untuk melakukan penilaian seperti kedatangan tadi, kalau tanpa ada integritas dari para pegawai, itu bisa diakalin tetap. Seperti itu. Intinya adalah bagaimana integritas kita menjaga sikap kita, agar jangan berbuat curang. Seperti itu. Baik. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Adrian. Pak Bambang silakan Pak. Terima kasih Pak Adrian tadi yang terakhir yang terakhir tadi bagus sekali. Bagaimana integritas menjaga sikap kita agar tidak curang. Ini tentu dalam sekali maknanya Pak Adrian. Terima kasih sekali. Jadi terkait pertanyaan Pak Andri ini, wah pertanyaannya berat-berat ini. Hambatan apa dalam melakukan pemberantasan korupsi waktu? Iya. Baik, teman-teman, ya saya sih sebenarnya tidak beda jauh dengan Pak Adrian. Artinya kembali ke diri kita. Di PLN sekarang ada aplikasi, absennya juga pakai aplikasi, Pak. Pakai aplikasi namanya PLN Daily, setiap sampai kantor kita absen. Kalau di luar sudah absen, akan kelihatan. Anda di lingkungan kantor akan ditanya, apa kegiatan Anda? Nah, sekarang, apalagi sekarang dengan ada banyak work from home, work from office, ini tentu menuntut integritas yang lebih dari kita. Jadi tentu dibutuhkan integritas kita untuk melaksanakan ini. Nah, untuk mencegah terjadinya penggunaan penyelewengan dalam hal absensi, misalnya kita ada ini, Mbak. Jadi absensi itu merupakan pengali faktor untuk menentukan imbalan kerja individu. Jadi kalau dia tidak absen, absennya kurang, dia akan mendapatkan imbalan kerjanya juga berkurang. Di situ ini sudah sistem PLN juga, dan dari klasifikasi hambatan dari gimana yang banyak terjadi. Hambatan dari segi mana? Kita sebenarnya sudah punya tadi ya aplikasi untuk absen itu, untuk absensi yang di situ pakai berdasarkan Google Map, jadi akan ketahuan kalau dia absen di luar. Saya sering ngasih contoh gitu untuk menumbuhkan integriti, Pak ya. Misalnya kita di seberang kantor, kita baru nyampe di seberang kantor itu kalau kita buka PLN Daily itu sudah muncul, Anda berada di lingkungan kantor. Kalau saya absen, habis itu saya pergi, saya sudah tercatat absen. Tapi saya nggak tahu, awal-awal saya gitu, tapi saya pikir saya menipu diri sendiri ini. Saya masih di luar kantor, belum nyampe kantor, tapi saya sudah absen. Kalau saya misalnya kurang 1 menit, itu juga kepotong, Mbak, nanti ininya. Imbalan kerja individunya juga kepotong. Kalau terlambat 1 menit, itu akan kepotong. Jadi saya sekarang absen selalu begitu sampai kantor baru absen. Tidak lagi absen di seberang gitu. Nah, ini pengalaman saya. Jadi kembali teman-teman PLNers dimanapun, saya kira kita berpegang pada integritas tersebut. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya mau nyapain dulu Pak untuk yang sudah gabung. Ini dari Bengkulu, ada PLNers dari Bengkulu, Bapak Sugiarto. Hai Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui virtual pastinya karena pandemi COVID-19 ini membuat kita ini harus menjaga jarak seperti itu ya Pak ya. Pak, saya baca loh Pak buku Bapak.
nyala asa. Terima kasih. Bagaimana kita Terima bisa kasih. tetap menginspirasi ya Pak ya, walaupun di tengah pandemi COVID-19 Terima kasih. ini sendiri. Nah ini karena kita sudah 1 jam, Ya. tidak boleh korupsi waktu Pak. Kalau katanya 1 jam ya 1 jam. Harapan Bapak Pak di hari anti korupsi sedunia ini apa? Ya, terima kasih. Pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini, marilah kita maknai peringatan ini dan kita gunakan momentum ini untuk bersama-sama terus memelihara, menumbuhkan budaya anti korupsi. Satu padu bangun budaya anti korupsi. Siapapun kita tetap harus berintegritas. Saya sering mengatakan bahwa biarpun langit runtuh, integritas harus ditegakkan. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya Pak Adrian, silakan Pak Adrian untuk harapannya di Hari Anti Korupsi Sedunia ini Pak. Ya, harapan saya sesuai dengan tema kan, satu padu bangun budaya anti korupsi. Seperti yang saya ungkapkan tadi, untuk melakukan ini jadi budaya tentu tidak dengan kegiatan yang cuma hanya seremonial. Ini kegiatan yang memang harus kita lakukan terus-menerus. Seperti itu. Sehingga nanti anti korupsi itu memang jadi budaya kerja kita, budaya sikap kita, dan lain sebagainya. Tentu integritas itu perlu ditanamkan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adrian Agustiansyah selaku Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Selatan. Terima kasih juga untuk Pak Bambang Duyanto. Keluarin ini lagi ya Pak, buku lagi ya Pak nanti. Terima kasih Pak Bambang. Ini adalah General Manager PT PLN Persero UIW Sumatera Selatan, Jambi dan juga Bengkulu. Terima kasih juga untuk seluruh PLNers yang sudah tergabung melalui virtual untuk hari ini di hari peringatan anti korupsi sedunia kita hari ini. Dan apalagi ini untuk milenial ya Pak ya, adalah penerus bangsa. Harus menjauhi sekali korupsi ini sendiri. Saya mau kasih pantun untuk milenial. Boleh ya Pak? Mohon izin. Kurir datang antar barang. Cakep. Barang dikirim oleh Desi. Cakep. Anak muda zaman sekarang harus bisa jauhi korupsi. Mantap. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Saya Altiara Putri mengucapkan terima kasih untuk seluruhnya. Mohon maaf bila ada salah kata-kata. Sampai bertemu lagi di acara PLN selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tiara, Pak Adrian, makasih nih, wah luar biasa ini. Dadakan kemarin Pak. Iya, tapi kalau Pak Adrian Tekad kuat terangi negeri, pancarkan cahaya sinar nan abadi, nyala asa pasti, semangat yang takkan pernah henti. Sesulit apapun dihadapi, tetap tulus ikhlas dan terus bersinergi, akhlak pedoman diri bagi insan PLN sejati. Demi Indonesia
Pancarkan cahaya sinar nan abadi, nyala asa pasti, semangat yang takkan pernah henti. Sesulit apapun dihadapi, tetap tulus ikhlas dan terus bersinergi. Akhlak pedoman diri bagi insan PLN sejati. Demi Indonesia terang, segala rintangan tak akan jadi penghalang. Demi Indonesia terang, hingga pelosok negeri layani pelanggan. Demi Indonesia terang,